tentunya paling penting materi sudah kamu siapkan sebelum kamu presentasi. Nah, materi ini ya usahakan sudah kamu siapkan sehari sebelumnya. Nah, sehingga kamu benar-benar bisa fokus di hari kamu presentasi online. Dan kamu sudah berkomunikasi dengan host atau moderator atau MC untuk mengkondisikan ya dia akan berbicara apa tentang kamu. Kemudian kamu akan jawab apa, kamu akan mempresentasikan apa, seperti apa audiensnya. Nah, jadi semua sudah kamu siapkan sebelum kamu memulai presentasi online ya, termasuk materi di dalamnya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kamu memulai presentasi online. Kamu mau mulai nih ya, dan ada 7 tips yang akan saya bagikan saat kamu memandu presentasi secara online. Dan ini erat banget kaitannya beberapa itu dengan public speaking ya, tapi public speaking di depan kamera. Oke, kita masuk tips pertama. Sebelum kamu memulai ya, kamu pastikan kamu sudah ice breaking dengan diri sendiri ya. Grogi pasti ada ya, dan kadang-kadang kita merasa bahwa ini berapa orang sih yang akan nonton saya gitu, apakah saya bisa nggak ya mengungkapkan apa yang saya inginkan, dan apakah saya bisa mempersuasif audiens saya sehingga mereka benar-benar mendengarkan saya dengan baik. Nah, jadi membuat kamu cukup konsentrasi di awal, kamu perlu ice breaking dengan diri sendiri. Contohnya, kalau saya suka lakukan, kadang saya lompat-lompat bentar gitu ya, supaya saya lebih energik, dan kadang-kadang menstimulus itu dengan senam muka juga. Jadi kamu sebelum mulai kadang-kadang begini nih, A, I, U, E, O gitu ya. Jadi kamu pastikan kamu latih artikulasi, kemudian juga membuat kamu tidak grogi ya, dan buat tubuh kamu rileks, duduk kamu rileks. Dan di awal adalah yang penting kita bisa menguasai diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menguasai audiens. Oke guys, tips kedua, saat kamu presentasi online, penting banget, terutama pada saat Zoom meeting, itu pastikan mic dan videonya itu nyala ya. Karena kita komunikasi dengan audiens, dan komunikasi ini pada saat kita meeting Zoom penting banget kamu bisa perhatikan 2 hal, yaitu audio dan visual ya, agar pesan-pesan yang kamu ingin katakan tersampaikan dengan baik. Nah, jadi pastikan tidak di mute ya. Jadi mic itu nyala, kemudian video juga nyala, dan pastikan kamu kelihatan di kotak kotak video. Nah, sehingga mereka bisa melihat kamu, audiens bisa memperhatikan ekspresi kamu, dan apa yang kamu sampaikan tersampaikan dengan baik. Tadi kita udah bahas, kita pakai headset ya. Nah, jadi teman-teman, mereka akan melihat kamu dengan jelas dan mendengar kamu lewat headset kamu dengan clear. Nah, dan kalau sudah tampil dan kamu mulai, tampillah dengan elegan. Tapi nggak gitu juga ya. Jadi tampil natural, tampil elegan, kamu relax, dan kamu bisa memulai presentasi kamu ya. Dan penting banget, kenapa kamu harus kelihatan? Karena di dalam komunikasi itu ada 3 hal yang mempengaruhi kita mempersuasif audiens dengan baik atau enggak ya. Yang pertama, 55% itu dipengaruhi secara visual, itu adalah bagaimana kita berpakaian ya, bagaimana Anda dress up, dan bagaimana gestur tubuh Anda. Nah, sehingga betul-betul video itu harus kelihatan ya, ekspresi Anda harus kelihatan. Nah, 38%
ditentukan dari tutur bahasa, bagaimana Anda mengukir atau menyusun kata-kata, ya, bagaimana Anda berbicara, itu 38%. Dan 7%-nya lagi adalah konten isi pembicaraan Anda. Nah, sehingga yang paling besar berpengaruh, 55% yang mempengaruhi audiens Anda adalah bagaimana gestur tubuh dan Anda berpenampilan. Nah, sehingga video dan bagaimana Anda berdress up serta bagaimana Anda berbicara di depan kamera itu mempengaruhi sangat besar, 55%. Oke guys, tips ketiga saat Anda presentasi online. Ini penting banget, karena dalam berkomunikasi Anda harus menjaga eye contact Anda dengan audiens. Kalau kita offline, ya, kita bicara dengan orang banyak, itu gampang, cukup mudah, karena kita bisa melihat wajah-wajah audiens Anda. Nah, gimana kalau Anda presentasi online? Nah, bagaimana caranya supaya Anda presentasi isi daripada yang Anda sampaikan itu betul-betul masuk ke hati audiens, ya, dan dia benar-benar melihat bahwa Anda memperhatikan mereka, ya. Caranya adalah Anda harus tetap keep your eyes at the webcam, ya. Kamu harus betul-betul melihatnya adalah di webcam. Jadi ada kamera kecil yang ada di laptop kamu ataupun di gadget kamu, dan awalnya memang pasti agak aneh rasanya, ya. Kok ngelihat kamera gitu, ya, tapi nggak ada matanya gitu. Tapi percayalah sama saya, kamu saat melihat ke kamera laptop atau kamera handphone, itu kamu sedang memperhatikan seluruh mata audiens kamu, dan mereka merasa bahwa kamu ada di situ dan kamu sedang berbicara dengan mereka. Ini penting banget. Oke, tips keempat, ya, pada saat kamu presentasi, pastikan host ataupun kamu itu mematikan mic peserta yang lain. Jadi seluruh peserta di mute supaya betul-betul suara kamu saja yang kedengaran dengan jelas oleh seluruh audiens yang lain. Ini penting banget agar seluruh isi pesan daripada presentasi kamu tersampaikan dengan optimal. Karena pada saat tidak di mute, ya, kadang-kadang kamu sebagai pembawa seminar, ya, kamu sebagai pembicara, itu seluruh suara akan kedengeran, ya. Seluruh suara dari seluruh sekitar audiens itu akan terdengar dengan jelas dan kadang-kadang terdistract atau memecahkan kamu punya konsentrasi, ya. Nah, sehingga supaya konsentrasi kamu full saat presentasi dan kamu bisa optimal sehingga kamu fokus menyampaikan apa yang kamu mau sampaikan, penting banget supaya host atau moderatornya mematikan seluruh mic yang lain. Cuman teman-teman, kadang terjadi sesuatu yang beda rasanya. Memang kamu akan merasa seperti sepi gitu, ya, tiba-tiba semua senyap, kok kayak bicara sendiri gitu, ya. Nah, jadi terkadang perlu juga pada saat kamu presentasi, kamu menanyakan, kamu meminta mereka berespon, ya, berinteraksi, karena di situ ada chat atau ada reaction yang bisa kamu minta mereka lakukan seperti ngangkat jempol begitu, ya, atau juga bertepuk tangan, dan kamu bisa berinteraksi itu di tengah-tengah kamu presentasi. Karena pada saat berkomunikasi penting banget itu kita tidak hanya satu arah, ya. Kita harus meminta mereka untuk memberikan respon agar presentasi kamu nggak membosankan. Jadi bertukar informasi, ya, atau kamu menanyakan sehingga mereka merespon, itu pun penting banget saat kamu presentasi online. Dan pada saat Instagram Live contohnya, ya, kamu merespon apa saja yang menjadi pertanyaan. Nah, interaksi ini menjadi penting saat presentasi online karena menandakan bahwa kamu seorang presenter yang handal dan kamu presenter yang memperhatikan sekitar kamu. Oke guys, kita masuk ke tips kelima nih. Nah, saat kamu presentasi online, penting banget kamu memilih kata-kata itu yang gampang dimengerti. Itu penting banget, karena kadang audiens kita, ya, itu beberapa atau macam-macam latar belakang, ya, berbagai macam kalangan. Nah, sehingga pakailah kata-kata yang gampang mereka mengerti, jangan pakai kata-kata yang sulit dimengerti. Tips ini sangat penting sebab kita presentasinya online, ya. Dan kalau saat presentasi online, sebaiknya teman-teman
kita berbicara itu sedikit berjeda, jadi nggak terlalu cepat gitu intonasinya. Sebab dengan menggunakan gadget itu terkadang intensitas atau frekuensi suara kita itu tereduksi ya. Jadi yang didengar oleh audiens terkadang lebih lambat. Nah, sehingga kita berbicara itu harus lebih jelas, lebih tertata ya, dan tidak terlalu cepat ya. Sehingga intonasi itu penting banget supaya kamu berbicara tidak terlalu cepat saat kamu presentasi online. Dan tips terakhir, tips ketujuh ya, pada saat kamu presentasi online, terutama pada saat Zoom meeting mungkin ya, kamu share screen. Nah, pastikan pada saat kamu memberikan materi kamu ya, atau PowerPoint kamu, itu tampilkan PowerPoint yang menarik. Jadi pastikan banyak warna ya, banyak gambar, karena terkadang yang terlihat adalah screen-nya saja, yang kadang-kadang kitanya hanya di pojok aja gitu kecil ya. Jadi pastikan tampilan dari presentasi Anda menarik. Jadi siapkan PowerPoint yang cukup menarik ya, yang bisa membuat audiens kamu betah dengan apa yang kamu sampaikan. Oke guys, demikian hari ini materi kita ya. Dan ini materi yang cukup dasar, sebab saya yakin di antara kita banyak banget yang sering melakukan Zoom meeting, Instagram live, atau Facebook live, webinar, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan informasi hari ini bisa sangat bermanfaat buat kamu ya. Dan kalau ini sangat bermanfaat, kamu bisa like dan tentu saja kamu share kepada seluruh teman-teman kamu. Dan jangan lupa kamu komen supaya kita bisa melakukan perbaikan. Dan juga kalau kamu ada usulan lagi untuk tema-tema apa yang bagus untuk kita bahas di vlog berikutnya, kamu bisa komen di bawah ya. Dan jangan lupa kamu subscribe channel Dr. Nila Daulay Official. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya hari ini. Dan kalau kamu suka, jangan lupa kamu like dan kamu share. Dan jangan lupa di subscribe channel Dr. Nila Daulay Official. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.